Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah kembali kita bisa bertemu dalam pelajaran kita yaitu pelajaran takbir. Kita sampai sekarang pada halaman 77. Yang mana pembahasan kita adalah tentang marhalatu takwinil kisah. Tingkatan kita menyusun sebuah kisah atau cerita. Kalau sebelumnya kita telah belajar tentang menyusun kalimat, sekarang kita akan menyusun sebuah paragraf atau merangkai kalimat-kalimat menjadi kisah atau cerita yang bisa difahami. Baik. Langsung saja, awalan yang pertama tartibul jumal, menyusun jumlah atau kalimat-kalimat supaya menjadi bacaan atau paragraf yang benar. Yang pertama, tadrib sadis wasitun, ratib hadhil jumala litakuna qissatan. Urutkan kalimat-kalimat ini supaya menjadi kisah, artinya menjadi cerita yang benar, yang runut. Langsung saja kita berlatih untuk mengurutkan. Di situ kalimatnya acak nomor 1, 2, 3, 4 itu kalau kita perhatikan maka tidak sesuai, maka butuh untuk diurutkan. Baik. Biasanya caranya adalah tentunya kalian harus memahami arti masing-masing kalimat atau makna masing-masing kalimat sehingga kalian bisa menentukan mana yang diletakkan di tempat yang pertama, kedua, dan seterusnya. Pada kalimat yang pertama kita pilih kalimat yang paling umum sehingga nanti akan berlanjut kepada kisah yang lebih khusus. Baik. Dari 4 nomor ini urutan pertama yang mana? Iya. Nomor 4 ini yang pertama ya. Arada talabatul mustawa tsani al-qiyama birihlatin ila ba'dil hada'iq al-'amah. Arada talabah mustawa tsani. Para murid mustawa tsani, tingkatan yang kedua, mereka ingin melakukan rihlah, perjalanan ila ba'dil hada'iq 'amah, ke kebun umum atau taman umum atau kebun raya. Kemudian setelah ada kalimat itu, yang kedua apa? Tentunya adalah menceritakan bagaimana nanti teknis pemberangkatannya. Ya. Yaitu nomor 1. Urutan kedua adalah nomor 1. Wa fis sabahi wasalatil arabah wa naqalathum ila makanir rihlah. Di waktu pagi telah sampai yakni bis atau bus untuk membawa mereka ke tempat rihlah, Setelah itu apa? Ya, nomor 2. Setelah itu nomor 2. Urutan ketiga adalah nomor 2. Wa hunaka qaddamu anwa'an katsiratan minal la'bi. Di sana mereka menampilkan berbagai macam permainan-permainan. Mereka membuat permainan-permainan atau semacam nanti acara outbound di sana. Kemudian yang terakhir tentunya adalah kepulangan atau akhir dari rihlah yang ketiga. Nomor 3, wa fil masai adu ila manazilihim farihina. Di waktu sore mereka kembali ke rumah-rumah mereka dalam keadaan bergembira. Baik, seperti itu cara menyusun kisah yang pertama. Baik, sekarang kisah yang kedua, yang ba. Silakan dicermati mana kalimat yang sifatnya umum dulu. Kalian cermati, kalian fahami maknanya satu persatu.
Iya, kalau kalian sudah menemukan, kalimat yang pertama adalah nomor 5. Ya, nomor 5. Safara Mahmudun min watanihi ilal khariji liyadrusa fi ihdal jami'ati. Mahmud melakukan perjalanan dari negerinya ke luar negeri untuk belajar di salah satu universitas. Untuk belajar di salah satu universitas. Ini kalimat yang sifatnya umum sehingga nanti akan berkembang atau akan menjadi cikal bakal dari suatu cerita. Nomor 2 yang mana? Nomor 2 adalah nomor 2. Ya, nomor 2. Ya. Hasula ala syahadati al-aliyati wa ada ila watani. Kemudian dia menghasilkan ijazah aliyah dan dia ijazah tinggi dan dia kembali ke negerinya. Setelah kuliah di luar negeri dapat ijazah. Apa yang dikerjakan? Iya, nomor 1. Tazawwaja imra'atan ajnabiyatan wa anjaba minha tiflaini. Ya, setelah pulang, selesai kuliah dapat ijazah, maka akhirnya dia menikah. Dia menikah seorang wanita ajnabiyah. Ya, wanita selain Arab. Wa anjaba minha tiflaini, dan mempunyai 2 anak darinya. Setelah itu apa? Setelah memiliki anak, jawabnya adalah nomor 3. Kanat zaujatuhu sababan fi najahihi. Istrinya menjadi sebab dalam keberhasilannya. Ya. Istrinya menjadi sebab keberhasilannya. Ini mendukung, memotivasi dia. Nah. Kemudian setelah itu apa? Nah. Setelah itu apa? Wasara, ya yang keempat. Wasara ustadan fi ihdal jami'ati wataniyah. Menjadilah dia itu seorang ustadz di salah satu dari universitas di tanah air. Iya, seperti itu. Karena didukung oleh istrinya, akhirnya dia menjadi dosen atau menjadi guru di salah satu dari universitas. Iya. Baik, selanjutnya. Kita masuk pada halaman berikutnya. Silahkan diperhatikan. Pada halaman yang ke-78 kita masih menyusun kisah. Silahkan kalian perhatikan. Tadrib sabi usitun. Ratib al-jumal litakuna kisah. Urutkan kalimat supaya menjadi kisah. Mari kita urutkan. Mana yang pertama? Kalimat yang sifatnya mujmal? Iya. Benar sekali. Nomor 5. Nomor 5. Tuwfiya Jamalun wa taraka zaujatan wa arba'ata atfalin. Pak Jamal meninggal. Jamal di sini bukan artinya onta ya, tapi Pak Jamal meninggal. Dan beliau meninggalkan seorang istri dan 4 anak. Setelah itu apa yang terjadi? Ya, nomor 1. Wa ba'da wafatihi amilat khayatatan ma'a ihda sayyidat bisabili hayati abnaiha. Karena suaminya telah meninggal, maka istrinya setelah wafat suaminya, amilat, istrinya bekerja khayatah sebagai penjahit. Sebagai penjahit, tukang jahit, ma'ihda sayyidat, ikut salah satu ya majikannya, salah satu majikan perempuan. Ya, dia ikut bekerja di suatu tempat. Fisabili hayati abnaiha, demi menghidupi anak-anaknya. Masya Allah ya. Dia bekerja sebagai layaknya seorang suami. Dia mencari ma'isyah untuk anak-anaknya. Kemudian setelah itu apa? Nomor berapa? Iya, nomor 3. Setelah
bekerja keras, apa yang terjadi? Najahal waladu al-kabiru wa dakhala kulliyat at-tib wa sara tabiban mumtazan. Anak yang pertama dibiayai oleh ibunya sambil bekerja, ya, sampai bekerja menjadi penjahit tadi. Najaha al-waladul kabir, anak yang paling besar sukses, berhasil. Wa dakhala kulliyat at-tib, dan dia bisa masuk, ya, fakultas kedokteran, kuliah kedokteran. Wa sara tabiban mumtazan, dia menjadi seorang dokter yang apa? Yang berhasil, dokter yang istimewa, dokter yang bagus. Ya, Masya Allah. Kemudian setelah itu, nomor berapa? Ya, nomor 4. Sa'ada ikhwatahu al-bakina fanajahu jami'an fil madaris. Ya. Anak yang pertama yang menjadi dokter tadi, Sa'ada, dia membantu membiayai ikhwatahu, saudara-saudaranya, adik-adiknya, al-bakin yang lainnya, yang masih tersisa. Akhirnya sampai fanajahu, adik-adiknya itu sukses. Jami'an semuanya fil madaris, di sekolah. Masya Allah ya. Kemudian yang terakhir apa? Nomor 2, asyatil usrah fi sa'adatin wa surur. Hiduplah keluarga itu dalam kebahagiaan ya. Dalam kebahagiaan. Hidupnya bahagia, Masya Allah. Tentunya semuanya dengan izin Allah. Ini hanya cerita. Kemudian yang Mbak, silahkan dicermati mana kalimat yang sekiranya itu menjadi pembuka kalimat, membuka suatu cerita. Silahkan dipilih. Iya, tepat sekali. Nomor 4. Nomor 4 itu adalah kalimat yang patut untuk kita jadikan sebagai awalan atau sebagai kalimat pembuka. Ya'malu Ibrahim amilan fi masna'in kabirin wa kana amilan mahiran. Ibrahim bekerja sebagai seorang pekerja di suatu pabrik yang sangat besar, pabrik yang ternama mungkin. Wa kana amilan mahiran, dia pekerja yang sangat ahli. Bekerja yang sangat ahli. Kemudian, iya, nomor 5. Wa fi yaumin minal ayyam, pada suatu hari, hadara ilal masna', dia datang ke pabrik mubakiran. Ya, berpagi-pagi sudah datang ke pabrik. Wa syahada hariqan fil masna', dia menyaksikan ada kebakaran terjadi di pabriknya. Apa yang terjadi setelah itu? Iya, nomor 3. Ittasala hatifian bijunudil itfa. Dia segera menghubungi dengan telepon, menghubungi junudil itfa, pasukan pemadam kebakaran. Iya, dengan sigapnya segera dia menghubungi. Apa yang terjadi? Wasalat arabatul itfa wa qama junudul itfa biikhmadin nar. Ya. Sampailah mobil pemadam kebakaran dan pasukan pemadam kebakaran langsung ya memadamkan api. Kemudian setelah itu nomor 2. A'tahu sahibul masna' jaizatan maliyah. Pemilik pabriknya, bosnya, pemilik perusahaannya memberikan dia jaizatan maliyah, hadiah berupa harta, hadiah, diberikan hadiah. Ya, Masya Allah. Ini buah dari apa? Seorang yang rajin, disiplin, dia jujur, memiliki tanggung jawab. Maka ternyata juga Allah memberikan balasan secara langsung ya, melalui sesama manusia misalnya. Demikian pula misalnya kalau seorang murid, dia rajin, tertib, ya, maka tidak tanggung-tanggung ketika guru itu memberikan nilai yang lebih, ya, tertib, tepat waktu, disiplin. Lain halnya ketika seorang murid atau siswa yang bermalas-malasan, tugas nggak pernah dikerjakan, nggak pernah absen, nggak pernah hadir, nggak pernah mengikuti pelajaran, maka berat untuk memberikan apa? Nilai yang lebih. Maka dimanapun kita berada, maka jadikanlah diri kita seorang yang benar-benar profesional.
santri yang profesional, pekerja nanti yang profesional, guru maupun nanti ketika kalian menjadi seorang ustadz atau ya ustadzah dan seterusnya. Baik. Kita lanjutkan pelajarannya. Halaman berikutnya adalah halaman 79. Pada halaman 79 adalah tugas kalian. Saya berikan tugas seperti yang saya kerjakan, seperti yang saya contohkan, kalian mengerjakan halaman 79 sampai 80. Ya, tapi hanya sampai alif ba jim. Halaman 80 jim saja. Jadi 3 latihan. Alif ba pada halaman 79 dan jim pada halaman 80. Apa itu? Tugasnya rattib hadhil jumala litakuna kisah. Urutkan, sama mengurutkan, hanya mengurutkan kalimat-kalimat itu supaya menjadi cerita yang benar. Baik, silakan nanti dikumpulkan dalam lembar penugasan. Ya. Ini halaman 79 ada 2 nomor diurutkan. Kemudian halaman 80 hanya yang jim saja, jim saja. Yang tadrib tasik wasitun itu kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim ta'ala. Mudah-mudahan bisa difahami dan bisa kalian kerjakan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallah. Hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.